Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Luar biasa. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, Bapak mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama Pak, nama saya Arianto Nuban, biasa dipanggil Angki. Jadi kalau mau panggil di luar sana, Angki atau Pak Angki. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk materi pada pagi hari ini, saya minta salah satu adik untuk memimpin kita dalam doa. Saya minta adik Timo. Ya. Oke, Amin. terima kasih adik Timo yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke. Selanjutnya kita mulai pada materi yang Bapak ajarkan pada pagi hari ini adalah ilmu bahan bangunan kayu. Kalau kita berbicara tentang kayu, kayu sendiri adalah merupakan bahan yang diperoleh dari hasil industri maupun di hutan-hutan di sekeliling kita. Oke, kayu sebagai bahan bangunan kita harus memilih dengan baik sehingga tidak membahayakan bahan konstruksi. Sebelum itu kita harus tahu asal-usul kayu. Asal-usul kayu ada bagian-bagian kayu. Yang pertama mulai dari bagian akar, bagian pangkal, bagian tengah, ada bagian ujung, bagian ranting dan bagian cabang yang lainnya. Oke. Kita sudah mengetahui beberapa bagian-bagian pohon. Nah, kalau untuk ini bagian-bagian pohon sebagai bahan bangunan ada dua. Yang pertama itu adalah bagian pangkal. Kenapa bagian pangkal biasa digunakan sebagai bahan bangunan? Karena pada umumnya bagian pangkal itu memiliki kualitas yang baik sehingga bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Nah, ada juga bagian tengah. Nah, bagian tengah biasa digunakan sebagai bahan bangunan juga, tapi kadang-kadang memiliki mata kayu. Nah, kalau mata kayunya lebih besar dari 5 cm, maka tidak bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Kenapa demikian? Kalau untuk lebih dari 5 cm itu mempengaruhi mata kayu, mempengaruhi bahan konstruksi kayu. Contohnya, salah satu contoh yang Bapak ambil di sini adalah kuda-kuda. Nah, di sini kalau kita membuat desain rumah itu menggunakan kuda-kuda, jika tekanannya lebih besar, maka akan mempengaruhi konstruksi bangunan. Oke, lanjutkan materi yang berikut adalah kelemahan kayu. Kelebihan dan kelemahan kayu. Kelebihan di sini, kayu mudah dikerjakan, mudah didapat. Yang kedua, kadar airnya sedikit, bisa dikerjakan sebagai bahan bangunan. Kalau untuk kelebihan kayu, kelemahan kayu, kelemahan kayu di sini tidak tahan panas, susah dibentuk. Jadi kualitasnya kurang bagus digunakan sebagai bahan bangunan. Oke. Bapak lanjut materi yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian penampang melintang kayu. Sebelum itu, saya mau mungkin adik-adik mau bertanya, saya persilahkan untuk materi yang Bapak ajarkan tadi. Oke, saya persilahkan adik. Baik Pak, saya ingin bertanya, jelaskan ciri-ciri dan fungsi dari kayu Pak. Oke, kalau kita tahu tentang ciri-ciri dan fungsi dari kayu, itu contohnya di sini penampang melintang kayu. Itu mulai dari kulit luar, ada juga kulit dalam, kulit kambium, ada kayu gubal, kayu teras, ada hati kayu, dan jari-jari kayu dan lingkaran tahunan. Nah, kita harus tahu tentang bagian-bagian kayu. Nah, kalau untuk bagian kulit luar, ini media yang Bapak tampilkan di sini. Kenapa
ini karena mengangkut dengan COVID-19, jadi tidak ada kayu yang saya pakai sebagai media, tapi saya membuat gambar di sini sebagai media untuk pembelajaran. Oke. Nah, di sini adik-adik yang tadi tanya tentang ciri-ciri dan fungsi kayu, adik-adik lihat di sini. Ini ada bagian-bagian ciri-ciri kayu yang ada di sini, mulai dari kulit luar, kulit dalam, kambium, kayu gubal, kayu teras, hati kayu, jari-jari teras, dan lingkaran tahunan. Nah, di sini ini yang pertama kita harus tahu tentang kulit luar. Nah, kulit luar itu memiliki tekstur yang kasar, dia tahan rayap sehingga tidak mempengaruhi kayu, bagian-bagian kayu yang ada di penampang melintang kayu tersebut. Nah, di sini yang kedua, kulit dalam. Kulit dalam itu memiliki lapisan yang tipis. Dia mengambil makanan dari akar melalui batang, tangkai sampai daun. Dia mengambil makanan. Untuk kambium, kambium ini dia membentuk kulit baru. Yang kita lihat yang di bagian warna putih ini adalah kambium. Nah, kambium ini membentuk kulit baru. Nah, yang ketiga adalah kayu gubal. Nah, kayu gubal ini sudah masuk pada bagian kambium. Ini kayu ini sangat kuat. Ini digunakan sebagai bahan bangunan. Yang ketiga itu kayu teras. Nah, biasa di tukang-tukang bangunan yang menggunakan kayu yang sangat kuat itu adalah kayu teras. Kenapa kayu teras ini dia kuat tekannya, dia kuat tariknya bagus, sehingga mudah dikerjakan sebagai bahan bangunan konstruksi atau meja, kursi, dan lain-lain. Oke. Yang ketiga ini hati kayu. Hati kayu ini untuk melindungi bagian-bagian kayu yang ada di sekitaran bagian penampang melintang ini. Ada juga jari-jari teras. Ini jari-jari teras ini sebagai serat kayu yang ada di bagian sini yang kita lihat. Ada juga lingkaran tahunan. Ini untuk bagian-bagian kayu. Oke. Baik. Mungkin adik-adik mau bertanya lagi, saya persilahkan. Saya Bapak, saya mau bertanya Bapak. Adik Yunus, silahkan. Oke. Coba Bapak jelaskan tentang bagian-bagian apa saja yang ada dalam bagian kayu yang digunakan sebagai konstruksi bangunan Bapak. Oke, terima kasih adik Yunus yang sudah bertanya. Bapak akan menjelaskan bagian-bagian kayu sebagai bahan bangunan. Ya, oke. Bagian-bagian kayu sebagai bahan bangunan di sini ada dua. Yang pertama ada bagian pangkal, yang kedua ada bagian tengah. Nah, bagian pangkal pada umumnya biasa digunakan sebagai bahan bangunan karena memiliki struktur yang baik sehingga mudah dikerjakan. Yang kedua bagian tengah biasa digunakan sebagai bahan bangunan juga, tetapi dia memiliki mata kayu. Jika mata kayunya lebih besar dari 5 cm, maka akan mempengaruhi konstruksi bangunan. Contohnya tadi Bapak jelaskan di bagian kuda-kuda, jika tekanannya lebih besar, maka kayu itu akan melendut, jadi merusak konstruksi bangunan kayu. Oke. Mungkin pembelajaran yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Nah, saya minta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa penutupan. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Minta adik Yunus. Oke. Mari kita berdoa. Amin. Oke, doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya akan kita lanjutkan pertemuan berikut. Terima kasih. Oke, selamat pagi.